Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakira Mutia Lisnawati dari kelas 10 MPLB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait logistik dan manajemen logistik. Materi yang saya akan bahas meliputi pengertian, tujuan logistik, asas-asas manajemen logistik, terus manfaat logistik, tahapan kegiatan logistik, transportasi logistik, jenis-jenis dokumen logistik, komponen sistem logistik, konsep layanan logistik, serta jenis-jenis layanan logistik. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Pertama ada pengertian. Logistik adalah proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pengendalian barang dari tempat asal hingga sampai ke tangan konsumen secara efektif dan efisien. Sedangkan manajemen logistik adalah proses mengelola seluruh kegiatan logistik agar berjalan dengan baik dan sesuai tujuan perusahaan. Dalam kehidupan sehari-hari, logistik sering kita temui saat berbelanja online. Ketika kita memesan barang di marketplace, barang tersebut akan disimpan di gudang, lalu dikemas dan dikirim menggunakan jasa pengiriman hingga sampai ke rumah kita. Seluruh proses tersebut merupakan bagian dari kegiatan logistik. Lalu ada tujuan logistik. Logistik memiliki 3 tujuan utama. Pertama adalah tujuan operasional. Tujuan operasional berarti memastikan barang tersedia dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam kondisi yang baik. Contohnya adalah supermarket yang harus selalu menyediakan stok makanan dan minuman agar kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Lalu, tujuan yang kedua adalah tujuan keuangan. Tujuan ini berkaitan dengan upaya menghemat biaya operasional sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Misalnya, perusahaan memilih jalur pengiriman yang lebih efisien agar biaya transportasi dapat ditekan. Lalu yang ketiga adalah tujuan keamanan. Tujuan keamanan adalah menjaga barang agar tidak hilang, rusak, atau dicuri selama proses penyimpanan maupun pengiriman. Contohnya, penggunaan CCTV di gudang dan kemasan khusus untuk melindungi. Lalu ada asas-asas manajemen logistik. Terdapat 4 asas dalam manajemen logistik. Yang pertama adalah koordinasi. Koordinasi berarti bekerja sama antar bagian dalam perusahaan. Contohnya, di bagian gudang, produksi, dan pengiriman harus saling berkomunikasi agar barang dapat dikirim tepat waktu. Yang kedua adalah integrasi. Integrasi berarti menyatukan seluruh kegiatan logistik dalam satu sistem yang saling terhubung. Contohnya, ketika barang terjual, stok di sistem gudang otomatis berkurang dan dapat diketahui oleh bagian lain. Yang ketiga adalah sinkronisasi. Sinkronisasi berarti menyelaraskan waktu dan kegiatan antar bagian. Contohnya, barang harus selesai diproduksi tepat saat kendaraan pengiriman siap digunakan. Lalu yang keempat adalah simplikasi. Simplikasi berarti menyederhanakan proses kerja agar lebih mudah dan efisien. Contohnya, pengguna berkode dan sistem komputer untuk pencatatan stok barang. Lalu ada beberapa manfaat dari manajemen logistik. 1. Menyediakan tempat penyimpanan. 2.
mampu merencanakan pemenuhan kebutuhan. 3. Dapat memelihara kualitas barang. 4. Meningkatkan kepuasan pelanggan. 5. Memperlancar distribusi barang. Sebagai contoh, perusahaan yang memiliki sistem logistik yang baik dapat mengirimkan pesanan pelanggan dengan cepat sehingga pelanggan merasa puas dan kemungkinan akan membeli kembali. Manfaat logistik juga tidak hanya dirasakan oleh perusahaan loh, tetapi juga dapat dirasakan oleh konsumen. Perusahaan mendapatkan efisiensi biaya, sedangkan konsumen mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik. Semakin baik sistem logistik suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pelanggannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan kegiatan logistik. Dalam logistik terdapat beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan yang diperlukan perusahaan. Contohnya, memperkirakan jumlah stok yang dibutuhkan untuk bulan berikutnya. Tahap yang kedua adalah pengorganisasian, yaitu membagi tugas dan tanggung jawab kepada setiap bagian yang terlibat dalam kegiatan logistik. Lalu yang tahap ketiga adalah pengawasan. Pengawasan berarti memantau seluruh kegiatan logistik agar berjalan sesuai rencana dan menghindari kesalahan. Yang keempat adalah pengadaan. Pengadaan yaitu memperoleh atau membeli barang yang dibutuhkan dari supplier. Lalu yang kelima adalah tahap pencatatan. Tahap mencatat yaitu tahapan yang dimana kita mencatat barang yang masuk dan keluar agar stok diketahui jelas. Lalu ada yang keenam yaitu tahap penyimpanan. Tahap penyimpanan yaitu menyimpan barang di gudang sebelum digunakan atau didistribusikan. Lalu tahap terakhir adalah pemeliharaan, yaitu menjaga kondisi barang agar tetap baik dan tidak rusak selama disimpan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tahapan kegiatan logistik dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengadaan, pencatatan, penyimpanan, hingga pemeliharaan. Seluruh tahapan tersebut saling berhubungan dan harus dilakukan dengan baik agar proses logistik dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan membahas tentang transportasi logistik. Transportasi logistik adalah kegiatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Terdapat 3 jenis transportasi logistik, yaitu jalur laut, jalur darat, dan jalur udara. Pada jalur laut, alat transportasi yang digunakan antara lain adalah kapal kontainer, kapal kargo, kapal tongkang, kapal tanker, dan kapal ro-ro. Barang yang biasanya diangkut melalui jalur laut adalah batu bara, minyak bumi, kendaraan, serta barang ekspor dan impor. Contohnya, batu bara dari Kalimantan dikirim ke Jawa menggunakan kapal tongkang. Kelebihan dari jalur laut adalah kapasitasnya besar dan biaya lebih murah. Namun, waktu pengirimannya lebih lama. Selanjutnya, jalur darat. Transportasi darat menggunakan truk box, truk kontainer, trailer, pick up, kereta barang, juga bisa menggunakan kendaraan roda 2.
Barang yang diangkut biasanya berupa makanan, pakaian, elektronik, dan paket belanja online. Contohnya, pengiriman barang dari gudang menuju supermarket menggunakan trade box. Kelebihan dari jalur darat adalah fleksibel dan dapat menjangkau banyak wilayah, namun sering terkendala kemacetan. Terakhir yaitu jenis transportasi jalur udara. Jalur udara menggunakan pesawat kargo atau pesawat komersial. Barang yang biasanya dikirim melalui jalur udara adalah dokumen penting, obat-obatan, dan barang elektronik bernilai tinggi. Contohnya pengiriman vaksin atau dokumen penting antar negara. Kelebihan jalur udara adalah sangat cepat, tapi biaya pengirimannya mahal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dokumen pergudangan. Dokumen pergudangan adalah dokumen yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol barang yang berada di gudang. Dokumen yang pertama adalah Purchase Order atau PO. Purchase Order merupakan dokumen yang digunakan untuk memesan barang kepada supplier atau pemasok. Dokumen ini berisi informasi mengenai jenis barang, jumlah barang, serta harga yang disepakati. Misalnya, sebuah toko memesan 100 dus minuman kepada supplier, maka pemesanan tersebut dibuat dalam bentuk purchase order. Lalu yang kedua, dokumen delivery order atau DO. Delivery order merupakan dokumen yang digunakan sebagai bukti penyerahan barang kepada penerima. Dengan adanya delivery order, perusahaan dapat mengetahui bahwa barang telah dikirim dan diterima oleh pihak yang berhak. Lalu, dokumen yang ketiga adalah inventory report. Inventory report adalah laporan yang berisi jumlah persediaan atau stok barang yang tersedia di gudang. Laporan ini membantu perusahaan mengetahui kondisi stok sehingga dapat menghindari kekurangan maupun kelebihan barang. Jadi, dokumen pergudangan berfungsi untuk membantu proses pengelolaan barang di gudang agar terlihat lebih tertib dan terorganisir. Selain dokumen pergudangan, terdapat juga dokumen pengiriman yang digunakan selama proses distribusi barang. Dokumen yang pertama adalah Shipping Instruction. Shipping Instruction merupakan dokumen yang berisi instruksi atau petunjuk pengiriman kepada perusahaan pelayaran atau perusahaan pengangkut. Dokumen ini menjelaskan informasi mengenai barang yang akan dikirim serta tujuan pengirimnya. Lalu yang kedua yaitu dokumen Release Order. Release Order merupakan surat izin untuk mengeluarkan atau mengambil barang dari gudang maupun pelabuhan. Dokumen ini digunakan sebagai bukti bahwa barang tersebut boleh dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Lalu yang terakhir atau ketiga yaitu dokumen Bill of Lading atau BL. Bill of Lading merupakan dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran sebagai bukti bahwa barang telah diterima untuk dikirim. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti kepemilikan dan bukti pengangkutan barang. Dalam kegiatan logistik terdapat konsep yang dikenal sebagai 7 rights atau 7 ketepatan. Tujuannya adalah memberikan pelayanan terbaik serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu right product atau produk yang tepat. Right product berarti perusahaan harus mengirim produk yang benar sesuai dengan pesanan pelanggan. Misalnya, pelanggan memesan laptop,
maka yang dikirim harus laptop dan harus sesuai spesifikasi, bukan produk lain. Jika produk yang dikirim salah, maka pelanggan akan merasa dirugikan. Lalu yang kedua yaitu right customer atau pelanggan yang tepat. Right customer berarti barang harus diterima oleh pelanggan yang benar. Dalam proses pengiriman, identitas penerima harus sesuai agar tidak terjadi kesalahan pengiriman. Misalnya, paket yang ditujukan kepada pelanggan A tidak boleh sampai kepada pelanggan B. Lalu yang ketiga, right price atau harga yang tepat. Right price berarti biaya yang dikeluarkan harus sesuai dan efisien. Perusahaan harus memilih metode pengiriman yang dapat menekan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Dengan begitu, pelanggan mendapatkan harga yang wajar. Lalu yang keempat, right quantity atau jumlah yang tepat. Right quantity berarti jumlah barang yang dikirim harus sesuai dengan pesanan. Jadi, jika pelanggan memesan 100 unit barang, maka perusahaan harus mengirim tepat 100 unit barang, tidak kurang dan tidak lebih. Lalu yang kelima, right time. Waktu yang tepat. Right time berarti barang harus sampai sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ketepatan waktu sangat penting karena keterlambatan dapat menimbulkan kerugian bagi pelanggan maupun perusahaan. Lalu yang keenam yaitu right condition atau kondisi yang tepat. Right condition berarti barang harus sampai dalam keadaan baik dan tidak rusak. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan proses penyimpanan, pengemasan, dan pengiriman agar kualitas barang tetap terjaga. Yang terakhir yaitu right place, tempat yang tepat. Right place berarti barang harus dikirim ke lokasi yang benar sesuai alamat tujuan. Kesalahan alamat dapat menyebabkan keterlambatan dan biaya tambahan dalam proses distribusi. Menjelaskan komponen-komponen sistem logistik. Terdapat 5 komponen utama dalam sistem logistik. Komponen yang pertama adalah lokasi fasilitas. Lokasi fasilitas merupakan tempat berlangsungnya kegiatan logistik seperti pabrik, gudang, dan pusat distribusi. Lokasi yang strategis dapat mempercepat pengiriman dan mengurangi biaya transportasi. Lalu yang kedua yaitu transportasi. Transportasi berfungsi memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Lalu yang ketiga merupakan penyimpanan. Penyimpanan dilakukan untuk menjaga barang agar tetap aman sebelum didistribusikan. Yang keempat adalah persediaan. Persediaan atau stok barang harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan stok. Lalu yang terakhir yaitu komunikasi. Komunikasi berfungsi untuk memperlancar pertukaran informasi antar bagian sehingga proses logistik dapat berjalan dengan baik. Lalu terakhir ada jenis-jenis layanan logistik. Terdapat beberapa jenis layanan logistik. Yang pertama adalah layanan gudang. Layanan ini berfungsi untuk menyimpan dan mengelola barang sebelum dikirim kepada pelanggan. Kedua adalah logistik pihak ketiga atau 3PL.
Layanan ini merupakan jasa logistik yang membantu perusahaan dalam proses penyimpanan dan pengiriman barang. Lalu yang ketiga ada bongkar muat. Bongkar muat merupakan kegiatan memindahkan barang dari kendaraan ke gudang atau sebaliknya. Lalu yang keempat adalah layanan pengiriman kargo. Layanan ini digunakan untuk mengirim barang dalam jumlah yang besar seperti mesin atau bahan bangunan. Lalu yang kelima adalah pengiriman kurir. Layanan ini digunakan untuk mengirimkan paket dalam jumlah yang kecil, seperti paket belanja online. Lalu yang terakhir adalah logistik in-house. Logistik in-house berarti seluruh kegiatan logistik dikelola langsung oleh perusahaan menggunakan gudang dan kendaraan milik sendiri. Kesimpulan dari seluruh pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa logistik merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses penyimpanan, pengelolaan, dan distribusi barang. Dengan manajemen logistik yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi perusahaan juga dapat mengurangi biaya operasional dan menjaga keamanan barang serta memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Oleh karena itu, logistik memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran kegiatan bisnis dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.